sediain plastiknya deketin ke mulut. Kalau sudah mual langsung diputarkan dari tahan. Dibuka resepnya, dilemesin badannya. Dipakai. Masing-masing. Mesin bongkok dua mesin. Ayo, bongkok dua mesin sambil dibalik-balikin. Diwekan. Terus diwekan, dibongkokin. Terus diwekan. Terus diwekan, nanti keluar semuanya energi negatif dari golongan jin fasik, setan siluman, iblis, kiriman-kiriman buruk, santet yang dikirim oleh manusia jahat. Kami minta dihancurkan, dimusnahkan, dibersihkan semuanya, malaikat, bersihkan semuanya. Allah. Hancur semuanya yang masuk melalui makanan yang mengandung penglaris, yang masuk melalui tempat yang pernah disinggahi, yang masuk di tempat-tempat yang sakral, yang ekstrim, semuanya yang dikeramatkan, kami minta hancur semuanya, hancurkan semuanya. Terus diwekan, sallallahu alaihi Muhammad, keluar semuanya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, semuanya keluar menguap yang ada di organ-organ tubuh jasad saudara kami. Kami minta semuanya dihancurkan, dimusnahkan, dibersihkan semuanya yang ada di sum-sum tulang, yang ada di darah, yang ada di daging, di kulit, di bulu, semuanya dihancurkan semua mereka. Allah. Hancur semua. Semuanya yang membisik-bisiki, yang mempengaruhi pikiran-pikiran juga tidak fokus ibadahnya, semuanya keluar. Allah. Diwekan aja nggak apa-apa. Nanti kalau agak susah dilobok aja tenggorokannya, biar nanti seperti Rasulullah kalau di rupiah itu dilobok tenggorokannya, biar keluar, biar muntah itu lendir-lendirnya ataupun penyakitnya keluar semuanya. Allah. Jika ada ilmuwan yang tidak bersama, baik dari ilmuwan leluhur ataupun yang pernah diamalkannya, yang ditempelkan ataupun yang diisi, kami tidak semuanya diputus semua ikatan-ikatan benang merah yang mengikat ruh sukmanya, diputus semua perjanjian golibnya, diputus. Allah. Putus semuanya, putus semua ilmuwan yang tidak bersama, yang tidak baik dalam jasad ini, yang mengganggu, yang menyesatkan, semuanya kami minta
Kristus dengan merahnya ikatan perjanjian dua-duanya dengan roh sukma jasad saudara kami yang kami maksud Allah. Gue yang menempel, yang menjarah daging, yang sudah diisi ataupun dibakar, yang sudah menjarah daging, yang sudah menahun semua bangsa-bangsa goib dari golongan jin fasik, setan siluman, kiriman-kiriman peluk santet yang dikirim oleh manusia jahat, yang membisiki agar hatinya tidak tenang, yang membisiki untuk kesesatan, semuanya hancur, meledak, semuanya mencair. Allah. Yang ada di tulang ekor, di kaki, yang membuat pegel, yang membuat sakit kepalanya, yang membuat nyesek di dadanya, semuanya hancur, meledak melalui air, keluar melalui angin, melalui sendawa, melalui keringat. Allah. Semuanya malaikat aktif 10.000 kali lipat untuk menembak muslim, jin korin, jin pendamping, jin nasab yang ada dalam jasad saudara kami. Kami minta tembak muslim, jin korinnya, jin pendampingnya. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya berapapun jumlahnya, jin pendamping, jin nasab ataupun jin korinnya, kami minta tembak muslim kembali mereka, tembak muslim. Allah. Masuk muslim secara apa? Tersempel apa Allah di dadanya masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya jika ada 9 roh kudus rupanya yang hilang ataupun yang tertawan, 9 roh kudus rupanya jasad yang saya sentuh, jika ada yang hilang ataupun yang tertawan oleh makhluk gaib dimanapun saat ini keberadaannya, kami minta kembali ke jasadnya dengan sempurna, hanya yang asli, tidak ada tipu daya, kembali ke dalam jasad ini. Allah. Jika ada yang hilang ataupun yang tertawan, jika ada yang luka-luka sembuh, jika energinya berkurang kembali full di alfi sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau masih mual muntahin aja terus. Diuekan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, kalau udah relax, tegak duduknya, relax. Sambil zikir Allah dalam hatinya, zikir Allah. Dan tarik nafasnya biar maksimal, terus baru dihembuskan. Allah di dalam hatinya Allah terus. Tarik nafas, pulang dari mulut. Amin. Allah dalam hatinya,
nanti besok pagi tuh enak gitu, agak fresh pikirannya, nggak terlalu banyak bisikan, nggak terlalu banyak mimpi-mimpi yang tidak baik. Apalagi kalau hatinya dihidupkan terus, karena itu kalau zikir hatinya itu ruh sukma kita itu matang. Makanya ya zikir Allah, Allah itu mengingat Allah. Kalau kita tidak mengingat Allah, nanti hati kita, ruh sukma kita itu kelaparan gitu, lemah nantinya, gampang goyah kitanya, kejasadnya gampang terpengaruh oleh makhluk-makhluk gaib yang menyusup ke dalam tubuh manusia, mengajak ke kemaksiatan, mengajak ke burukan lah nanti. Jadi di dalam tubuh kita itu ada 9 ruh, ada 7 sukma. Nah 9 ruh 7 sukma itu kalau ada yang hilang, nanti ke efek ke badan kita itu ada perbedaan, sering lupa, sering marah-marah, sering lemas, letih, lesu. Itu ada yang hilang, ada yang lepas dari jasad. Ya, bisa dikembalikan di sini. Sukmanya bisa dikembalikan lagi kalau misalkan walaupun ditawar oleh makhluk gaib. Karena kan kalau orang yang kena hipnotis, kena pelet, kena gendang, kena tolong itu ya sukmanya yang diambil, diikat. Jadi ya nggak gembleng, nggak maksimal, oleng dulu. Jadi kurang 1 on lah. Ya iya, jadi nggak normal. Makanya harus sering zikir Allah. Allah itu ingat sama Allah, karena ruh sukma kita yang menciptakan Allah, bahkan jasad pun sama. Dan yang kekal abadi itu ya ruh sukma kita. Ruh sukma itu angin, nafas, cuman mempunyai suatu kekuatan energi. Diri sebelah diri. Diri sebelah diri. Iya, ruh dan sukma. Kalau jin itu di luaran ruh sukma, ada jin korin, jin nasab, jin pendamping, sama-sama aja di luar, tidak membantu. Jadi kita harus yakin intinya ke Allah, ke rukun iman. Nanti rukun Islam mengikuti. Jadi dua-duanya dijalankan, antara syariat dan hakikat, antara jasmani dan rohani, harus seimbang. Kalau cuma hanya jasmaninya saja, walaupun badannya kotor, tenaganya kencang, kalau rohaninya nggak kuat, banyak yang hilang, tetap ambruk, tetap kokoh. Ya nanti kalau pengen lebih lanjut belajarnya, itu kalau bisa hadir ke sini. Ya kalau ini kan sekarang kan harus mempelajari bab wudu dulu sama sholat saja. Wudu sama sholat juga kan menyinkronkannya lumayan, karena berapa faktor gitu, ada 3 faktor yang disinkronkan berbarengan ya, antara gerakan, pikiran, hati, ucapan harus berbarengan. Takbiratul ihram sama wudu itu biar bersamaan. Tangannya mengambil air sambil diusapkan ke muka, hatinya baca niat. Nah kalau takbiratul ihram istilahnya lisannya mengucapkan takbiratul ihram Allah, hatinya itu sambil mengayunkan tangan ke bawah itu baca niat.
sama, 3 faktor juga harus disinkronkan. Seperti itu. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa dijelaskan. Kalau masalah keilmuan itu nggak usah dipikirkan, nggak usah kita inginkan. Kalau udah dekat dengan Allah, wudunya benar, sholatnya benar, terus ibadahnya mantap, nanti pikirannya mantap lagi, itu akan dapat keilmuan dengan sendiri. Guru mental. Apa ya? Iya, nggak usah, kita fokus ke Allah ya, jangan ke keilmuannya. Bahaya nanti salah niat, bukan niatnya ke Allah tapi niatnya ke Selain dia, ke selain Allah. Boleh dan nggak boleh istilahnya percaya dan yakin kepada sesama manusia, karena manusia itu sama aja, semua juga lemah. Nggak ada yang sakti, nggak ada yang istilahnya pinter. Ada yang lebih pinter lagi, ya Allah. Yang sakti, ya Allah. Jadi kita cuma hanya berperan sebagai mengingatkan, menguatkan, belajar bersama, berbarengan, sama-sama belajar sampai kita mati, sampai kita meninggal itu belajar terus. Karena kan enggak, ilmu itu banyak terus. Kalau juga sampai banyak yang udah 15 tahun, ada yang 5 tahun, 6 tahun juga tetap masih belajar. Terutama belajar keyakinan itu, keimanan. Jadi benar-benar kita harus mengimani para malaikatnya Allah, pasukannya Allah, para aulia, para nabi, para wali, para rasul. Itu harus benar-benar mengimani, jadi dipercaya, yakin bahwa itu pasukannya Allah. Jangan istilahnya yakin sama kodam ataupun bangsa jin siluman. Itu sama, diciptakan oleh Allah, bahkan lebih sempurnaan kita manusia daripada mereka. Tuh. Sama ada wujud, ada goibnya, ada nyatanya. Kalau bangsa jin ya goib. Kalau kita kan ada jasadnya. Jasad itu tunggangan, ibarat motor mesinnya yang menggerakkan itu ya sukma, angin, nafas, nyawa. Banyak kan, walaupun kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, masih bisa hidup karena nafasnya masih ada, sukmanya masih ada. Ya sedikit-sedikit lah, nanti lama-lama kalau udah paham, udah bisa dipraktekkan, udah hafal bab wudu sama sholat, nanti dikasih lagi tata cara zikir fondasinya untuk pembentengan diri kita. Fondasi seperti rumah kan harus, kalau kokoh, biar kokoh itu harus ada fondasi dulu. Nah, nanti baru mandi tobat, sholat fajar, terus zikir tobatnya. Itu habis itu baru puasa tingkatan. Itu banyak. Jadi harus ada tahapannya dulu, step by step. Ibarat sekolah kan TK dulu atau PAUD dulu. Kelas nggak bisa langsung instan. Kalau yang instan itu ya ilmu yang walinya iblis, wali setan. Itu bahaya, intinya ke kita memakan diri kita sendiri. Jangan banyak yang
terjadi gitu kan, itu kan suatu contoh buat kita. Spiritual orang-orang sakti itu kan meninggalnya masih muda, kayak Ki Joko Bodo, terus banyak lah, itu kan habis badannya digerogoti oleh bangsa jin siluman, oleh keilmuan. Ya, kayak semacam sekarang ini lagi nonjol limbat, itu juga nanti akan enggak ini, enggak sampai kalau udah buru-buru tobat dia akan digerogoti oleh kodam keilmuan. Kayak kemarin lah contohnya, sampai itu kan dia anti bacok, anti tembak, pokoknya udah sebagai pentolannya gitu lah, dirinya banyak. Tapi pas kena penyakit, kena santet, guru-gurunya kan nggak bisa untuk melepas santet itu, karena jadinya ini apa namanya mereka jadi terpuruk. Sampai yang ngobatinnya aja pada muntah darah karena saking kuatnya gitu. Dan banyak itu para preman-preman, panglima. Kalau itu bertahun berapa itu? Sebagai preman itu Dulu banyak dari sini, yang dari Utara, dari Kerawang, Cikampek, dia model pasukan Grab, terus apa namanya bangsa yang dimakai ini kayak Abri, ya, termasuk pengisian untuk anti tembak segala macam. Kalau pengen dilocotin ya kesini, biar nggak memakan badannya sendiri, kodamnya. Kayak kemarin masih muda tapi udah jadi panglima, jadi ketua, si Kampek dia, patonya banyak badannya. Ini dari Cikampek. dari rupiah dia. Hah? Sekarang dari rupiah. Ya bukan di Rupiah lagi, orang dia nggak bisa jalan, pikirannya kaku badannya, kayak jadi diobati. Ini udah kemana-mana diobatin tapi enggak mempan gitu. Itu aja apa namanya, pokoknya fokus ke itulah, ke wudhu dulu sama sholat ya. Ini nanti kabari lagi. Di sini kalau belajar itu memang berat, belajar. Dia setahun. Ya, Sandi udah setahun. Belum. Iya, waktu tahun berapa kesini kan? Belum. Lama. Belum. Kan dari puasa ketemu puasa lagi udah setahun itu. Iya. Liburnya. Iya, maksudnya banyak liburnya. Cuman kan hambat kan. Hambat. Awalnya ya udah mulai setahun. Ya biasa kan kenalan itu kan langsung dapat, tapi kan dipelajari. Nah, kadang kalau yang serius itu cepat, kalau yang kita lambatin ya lambat. Jadi memang kalau dibilang berat ya berat, dibilang kita ringan ya ringan. Sebenarnya mah ya nggak ada yang sulit. Yang mempersulit itu kan diri kita sendiri. Kalau Islam itu kan sebenarnya memudahkan semua.
minatnya. Ini kalau mau pengisian kan bayar, ada yang puluhan juta, ratusan juta, mau pasang susuk, mau pasang kebal, mau apa aja lah gitu, semuanya dibayar. Tapi pas giliran mencopotnya susah. Kalau di sini kan insya Allah enggak dari biaya, enggak diharuskan bayar. Mana orangnya tadi? Ini mah, ini mah, Itu untuk saya Sudah duduk ya. Allah.